dengan mudahnya dia menggiring suatu opini sehingga itu menjadi bahan tertawaan di depan orang banyak. Bagi kami orang Toraja, banyak membahas tentang budaya, melestarikan budaya Toraja ini sangat melukai hati kami. Setelah menuai kecaman luas akibat materi lawasnya yang dianggap menghina adat Toraja, Pandji Pragiwaksono akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Melalui unggahan di media sosial, ia menyapa masyarakat Toraja dan mengakui bahwa candaan dalam pertunjukan Mesa Kebangsaku tahun 2013 telah menyinggung banyak pihak. Pandji mengaku menerima banyak protes dan surat keberatan dari masyarakat Toraja yang membuatnya tersadar akan dampak kata-katanya. Ia kemudian berdialog dengan Rukas Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Dan dari percakapan itu, ia memahami bahwa budaya Toraja memiliki makna yang dalam, penuh nilai dan syarat filosofi kehidupan. Pandji pun menyesali kekeliruannya dan berjanji akan menjadi komika yang lebih bijak, sensitif, dan berhati-hati saat mengangkat tema budaya. Meski demikian, ia juga menegaskan pentingnya tetap membicarakan isu sosial dan budaya tanpa harus menjatuhkan. Sebelumnya, materi Pandji memang menuai kemarahan karena menggambarkan tradisi Rambu Solo secara keliru, termasuk soal penyimpanan jenazah dan dampak ekonomi adat tersebut. Ketua PMTI Amson Padolo menilai pernyataan Pandji bukan hanya salah kaprah, tapi juga melukai harga diri masyarakat Toraja yang selama ini menjunjung tinggi nilai penghormatan terhadap leluhur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pandji Pragiwaksono yang katanya orang berpendidikan, apa yang kau pikirkan sehingga kau menjadikan budaya orang Toraja sebagai bahan lelucon? Ini bukan candaan, ini soal harga diri dan kehormatan budaya. Dan kau harus ingat, kau telah melakukan pelecehan terhadap kami orang Toraja. Dia menyatakan banyak orang Toraja jatuh miskin karena pesta kematian. Ingat, kau tidak pahami makna yang terjadi di balik semua ini. Jadi kau tidak bisa bicara sembarangan tanpa memahami. Dan yang lebih parah dan mirisnya lagi, ia mengatakan bagi keluarga yang tidak mampu, jenazahnya dibiarkan begitu saja di depan TV di ruangan tamu. Dan itu salah besar. Faktanya, bagi keluarga yang tidak mau melakukan atau tidak mampu untuk melakukan upacara adat Rambu Solo yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan dalam adat, justru jenazah langsung disemayamkan. Hanya beberapa hari setelah wafat itu langsung disemayamkan. Dan perlu kau pahami, bagi keluarga yang menyimpan jenazah keluarganya itu justru karena sudah ada pembicaraan untuk melakukan upacara Rambu Solo yang sudah disepakati sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku di tanah Toraja. Jadi kau harus paham, tidak ada jenazah yang disimpan begitu saja di depan TV, di ruang tamu seperti yang kau sampaikan dalam komedimu. Tapi jenazah itu disimpan rapat-rapat dan ditaruh di dalam suatu kamar. Dan perlu kau pahami bahwa upacara Rambu Solo adalah bagian dari penghormatan terakhir keluarga, orang tua, dan leluhur. Kau tidak tahu bahwa ini adalah rasa hormat, persaudaraan, dan kemanusiaan. Tapi kenapa kau dengan enteng bicara jauh dari fakta yang ada? Jika kau tidak paham, jangan coba-coba menjadikan adat Toraja sebagai bahan leluconmu. Dan kami masyarakat Toraja menunggu inisiatif kau Pandji untuk membuat video klarifikasi dan minta maaf kepada masyarakat Toraja karena kau sudah melecehkan budaya kami. Bagi kalian orang Toraja yang merasa apa yang disampaikan Pandji ini sudah melecehkan adat istiadat kita sebagai orang Toraja, bantu share supaya video ini bisa sampai kepada si Pandji Pragiwaksono yang terhormat. Salam.
Viral lagi nih di kalangan masyarakat Toraja, di mana komika yang menggunakan materi stand up komedinya berbau-bau budaya atau adat tradisi Toraja. Di mana di dalam isi materinya Panji mengatakan beberapa yang saya highlight ada 2 poin, yakni orang Toraja banyak yang jatuh miskin setelah melakukan upacara rambu solo atau upacara kematian. Poin yang kedua adalah orang Toraja apabila ada keluarganya meninggal namun tidak memiliki dana untuk mengupacarakannya, maka mayat dibiarkan begitu saja di ruang tamu. Namun pada faktanya teman-teman, di Toraja satu pun tidak akan Anda temui orang yang mengemis-ngemis, orang yang menjadi minta-minta apabila mereka setelah melakukan upacara adat rambu solo atau upacara kematian tersebut menjadi bangkrut atau miskin. Dan di sisi lain, tidak ada satupun keluarga di Toraja yang membiarkan begitu saja kepada keluarganya yang sudah tiada apabila mereka belum memiliki dana untuk memberikan upacara terakhir kepada keluarga tersebut. Melainkan, orang Toraja melakukan treat layaknya orang tersebut masih hidup. Karena apa? Orang meninggal di Toraja yang belum dilaksanakan upacara adatnya itu dianggap belum meninggal, melainkan dianggap tomakula atau orang yang sakit. Nah, yang mana orang yang sakit ini tetap diberikan treatment layaknya manusia yang masih hidup, seperti diberikan makanan, diberikan minuman, kopi atau teh, bahkan air putih, bahkan masih dianggap masih ada bersama mereka sehingga mereka melakukan interaksi, komunikasi terhadap mayat tersebut. Entah dari mana Panji komika ini mendapatkan materi-materi yang berkaitan adat budaya Toraja tersebut, yang mana notabene apa yang dia sampaikan itu semua tidak ada yang benar, tidak ada yang valid, melainkan invalid. Baik itu dari aspek orang yang meninggal dibiarkan begitu aja, banyak keluarga yang jatuh miskin setelah melakukan rambu solo atau upacara kematian, sangat-sangat tidak dibenarkan dan tidak ada faktanya di Toraja seperti itu. Melalui kasus Panji, komika ini penting untuk kita semua apabila kita ingin membawakan suatu materi, baik itu seperti materi berkaitan dengan keagamaan, budaya, golongan ras tertentu, pentingnya riset dan riset. Karena apa? Apabila kita mendapatkan informasi dari satu sumber yang salah dan kita langsung menyampaikan informasi tersebut tanpa adanya cross check terlebih dahulu, ya sudah seperti ini, outputnya akan menjadi informasi yang invalid, bahkan bisa dianggap penyebaran hoax. Jadi untuk Panji mending lo cepet-cepet klarifikasi kepada masyarakat Toraja dan at least minta maaf. Karena apa? Lumayan banyak sepertinya masyarakat Toraja yang cukup kecewa, bahkan cukup geram dengan statement-statement yang kamu sampaikan di dalam materi stand up komedi kamu. Jadi untuk teman-teman Toraja dan teman-teman pemerhati budaya, mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan kita diskusi bersama di komentar. Salam budaya Toraja. Bisa kada di petuo tentang kada di pomate. Salamat kaboro on FDBT. Jadi menanggapi video yang menyebar tentang seorang komedi yang kita panggil dengan nama akrab Panji, yang dalam konteksnya itu sedikit menghina ya. Kalau menurut tafsiran bahasa saya itu sedikit menghina budaya Toraja, karena dengan mudahnya dia menggiring suatu opini sehingga itu menjadi bahan tertawaan di depan orang banyak. Bagi kami orang Toraja yang banyak membahas tentang budaya, melestarikan budaya Toraja, ini sangat melukai hati kami, karena apalagi yang konteksnya mengatakan bahwa orang Toraja yang miskin, ya, mayatnya ditaruh di depan TV saja seperti itu, dibiarkan saja seperti itu. Halo bro Panji, kau tidak paham tentang budaya, kau tidak paham tentang adat, sehingga kau membuat statement seperti itu. Jenazah yang disimpan itu kami menjunjung tinggi yang namanya adatnya kami. Jarang orang Toraja yang miskin dengan melakukan hal yang seperti itu. Bahkan mereka berupaya semaksimal mungkin, mereka pergi merantau untuk mengumpulkan uang, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kerabatnya atau keluarganya yang meninggal. Makanya disimpan, bukan dibiarkan saja seperti itu. Jadi perkataan dibiarkan saja itu sepertinya sangat kurang tepat. Dan ini sangat melukai kami sebagai penggiat budaya di Toraja. Dan kami minta kepada saudara Panji, videonya ini sudah terlanjur menyebar, ini diposting di media sosial, kami tidak mau dijadikan bahan ketawaan. Pertanggungjawabannya adalah kamu harus minta maaf, buatkan klarifikasi video minta maaf dan posting di akunnya kamu.
sebagai perminta maafnya, dan menjadi pembelajaran ke depan untuk tidak mengekspos, menjadikan bahan komedi adat dan istiadat orang lain. Kami terus terang tidak menerima video ini, tidak memprovokasi teman-teman, tapi ini membawa kami yang penggiat budaya Toraja. Bagi kami ini suatu hal yang sangat menyakiti hati kami, dan kami tidak akan tinggal diam. Kalau saudara diam, kami tidak akan tinggal diam. Terima kasih.